Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Fadil dan kita masih belajar basis data dengan PostgreSQL. Setelah di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi PostgreSQL, mari kita memperkenalkan suatu bahasa yang sering digunakan di kebanyakan basis data relasional, yaitu SQL. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas untuk video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas apa itu SQL. Yang kedua, jenis-jenis perintah SQL. Yang ketiga, kita akan membahas ketentuan atau kaidah penulisan perintah SQL. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman pastikan lagi ya bahwa PostgreSQL ini sudah diinstal di komputer kalian masing-masing. Jika belum mengikuti instalasi, terutama yang menggunakan Windows, bisa ikuti video ke-8 mengenai instalasi PostgreSQL di Windows ya. Untuk sistem operasi lain, sekali lagi teman-teman bisa mengikuti petunjuk di dokumentasinya. Atau mungkin kalau ada waktu luang, mudah-mudahan saya bisa buatkan video khusus ya untuk instalasi PostgreSQL khusus yang menggunakan sistem operasi Linux. Tapi kalau untuk macOS saya tidak punya ya, tidak punya device yang mendukung OS tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, ya, yaitu apa itu SQL. Nah, SQL yang kepanjangannya adalah Structured Query Language, dia adalah sebuah bahasa pemrograman atau script untuk menyimpan dan memproses informasi pada suatu basis data relasional, ya. Jadi dia itu satu bahasa programan untuk mengolah informasi atau mengelola informasi dalam basis data relasional ya. Ada kata kunci relasional artinya kita simpan dalam bentuk tabel. Nah, informasi yang tadi kita proses tersebut itu disimpan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini terdiri dari baris dan kolom. Nah, jika kita lihat ya, tabel yang sudah kita pernah bahas pada saat implementasi, bagian-bagian dari tabel ini yaitu ada kolom ya atau yang bahasa Inggrisnya kolom, yaitu sesuatu yang mengarah ke bawah ya. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Kemudian ada baris ya yang berisikan data-data yang diinputkan ya, itu yang disebut baris ya, yang disebut dengan row yang mendatar secara horizontal. Nah, nama-nama dari kolom ini yang kita sebut sebagai atribut ya, yang dalam istilah Inggrisnya adalah attributes atau fields ya. Jadi kita akan sering menggunakan istilah-istilah seperti table, column, row, attribute atau fields ya, ketika nanti kita akan berurusan dengan SQL. Ya, jadi itu untuk pengenalan singkat tentang apa itu SQL. Sekarang kita akan mengulas kembali bagaimana cara kerja DBMS, khususnya untuk mengeksekusi perintah SQL ini. Jadi perintah SQL ini pada aplikasi pada umumnya itu mengirimkan perintah SQL ketika ada permintaan masuk dari user, kemudian perintah SQL tersebut akan diproses atau diolah di dalam basis data atau database, kemudian hasil pengolahan SQL ini akan dikembalikan ke kode aplikasi yang selanjutnya dikembalikan kepada user berbentuk response. Ya, begitu ya, untuk mengingatkan kembali cara kerja DBMS. Nah, untuk bahasa SQL ini, Structured Query Language ini, tidak hanya bisa kita gunakan pada PostgreSQL saja, tapi banyak sekali ya, atau ada beberapa database management system yang relasional yang menggunakan sintaks SQL juga ya, seperti MySQL, Oracle, SQLite. Sintaks-sintaks SQL tersebut ini kebanyakan bisa digunakan di beberapa DBMS ya yang sudah beredar dan cukup populer ya. Cuman untuk kali ini memang kita fokus menggunakan PostgreSQL.
Nah, kita akan membahas apa saja perintah-perintah atau jenis-jenis perintah pada SQL ya. Dan untuk jenis perintah SQL ini itu berlaku untuk semua DBMS yang relasional. Jadi bukan hanya Postgres saja, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama ada Data Definition Language ya atau DDL. Nah, dia adalah sekumpulan perintah SQL untuk mendefinisikan struktur data atau objek-objek pada basis data. Nah, apa saja yang bisa kita definisikan? Kita bisa mendefinisikan basis data ya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ketika kita melakukan create database. Kemudian kita bisa mendefinisikan tabel ya. Di mana pada saat mendefinisikan tabel kita nanti bisa mendefinisikan kolom-kolom beserta tipe datanya ya. Itu yang disebut dengan data definition language, yaitu untuk mendefinisikan objek yang ada pada basis data seperti database-nya, kemudian tabelnya beserta komponen-komponen tabelnya. Kemudian ada data manipulation language ya atau DML ya. Dia adalah sekumpulan perintah SQL untuk memanipulasi data di dalam tabel. Jadi setelah data kita definisikan, tabel maksud saya, setelah tabel didefinisikan, maka data-data di dalamnya ini bisa kita manipulasi, seperti menambahkan, mengubah data, dan menghapus data. Yang ketiga ada Data Query Language atau DQL. Nah, dia adalah sekumpulan sintaks SQL untuk mengambil data dari tabel. Ya. Walaupun pada umumnya untuk DQL ini juga masih merupakan bagian dari Data Manipulation Language, tetapi memang sifatnya tidak memanipulasi, tapi di kebanyakan pembahasan kadang-kadang DQL juga masih di dalam bagian DML. Nah, ini untuk mengambil data dari tabel dan tidak melakukan manipulasi apapun. Hanya untuk ya menerima data saja. Kemudian ada Data Control Language ya atau DCL. Dia adalah sekumpulan perintah SQL untuk mengelola hak akses, kendali, dan keamanan pada basis data. Misalnya, kita ingat bahwa pada video sebelumnya itu kita sudah melakukan instalasi dengan super user yang sudah diberikan secara default, yaitu Postgres ya. Nah, Postgres ini berperan sebagai super user, di mana super user ini memiliki peran yang tertinggi. Kenapa tertinggi saya sebut? Karena peran inilah yang memungkinkan kita ketika login sebagai Postgres bisa melakukan apapun yang kita mau terhadap basis data kita. Tapi terkadang bukan hanya super user aja yang mengelola database-nya ya. Kita bisa membuat beberapa user, kemudian user tersebut kita bisa berikan hak akses tertentu ketika login ke database-nya. Misalnya, kita bisa membuat user tertentu misalnya ya. Saya buat nama user dengan nama saya sendiri. Terus saya sendiri itu diberikan hak akses untuk misalnya saya hanya diperbolehkan untuk mengambil data saja, tetapi saya tidak bisa menambahkan, tidak bisa mengubah, tidak bisa menghapus data. Contohnya seperti itu. Dan hak akses tersebut ini bisa kita tambahkan, bisa kita cabut, gitu ya. Ini demi untuk keamanan database-nya juga. Nah, keamanan juga ini salah satunya kita mengelola akun user yang ada di dalam Postgres servernya ya. Kita bisa menambahkan akun beserta password-nya juga. Nah, kemudian ada Transaction Control Language maksudnya ya, ini yang disingkat dengan TCL. Dia adalah sekumpulan perintah SQL untuk mengelola transaksi perubahan basis data. Dia bisa menyimpan atau bisa membatalkan perubahan. Maksudnya apa? Misalnya, kita punya lebih dari satu perintah SQL dalam hal manipulasi data. Misalnya, kita punya 2 buah perintah SQL untuk menambahkan data. Jadi, sama-sama menambahkan data, tetapi bisa saja berada pada tabel yang berbeda. Ketika salah satu query untuk menambahkan data ini gagal, misalnya nih, perintah pertama berhasil, perintah kedua gagal.
Maka harapannya ketika perintah kedua gagal, perintah satunya yang awalnya berhasil juga harus digagalkan kembali, atau yang sudah tereksekusi bisa kita batalkan kembali. Nah, inilah gunanya transaksi ya, supaya kita bisa mengelola bagian mana yang bisa kita batalkan untuk eksekusi query-nya gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai TCL ini ya. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa jenis-jenis perintah SQL ini dikategorikan menjadi 5 bagian. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas ketentuan penulisan perintah SQL ya. Kita akan membahas apa saja aturan-aturan dalam menuliskan perintah SQL. Pertama, setiap pernyataan SQL atau SQL statement ini harus diakhiri dengan tanda titik koma ya. Jadi kalau tidak kita akhiri dengan tanda titik koma, maka ketika kita tekan enter di PSQL-nya, maka terminal tersebut masih menganggap pernyataan ini belum selesai. Maka kita harus akhiri dengan tanda titik koma ya, supaya juga tidak ada error di sana. Nah, contohnya seperti yang pernah kita lakukan di video sebelumnya ketika kita membuat database. Create database, kemudian diikuti dengan nama basis datanya apa, tapi harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ketentuan kedua adalah sintaks SQL atau SQL sintaks ini mengabaikan huruf kapital atau huruf kecil. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya yang terakhir kali kita lakukan di video sebelumnya, create database. Ini dia adalah dua keyword yang merupakan sintaks bawaan SQL-nya. Sedangkan nama basis data bukan bawaan SQL-nya. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita bikin seperti biasa tadi, ya ini mau nanti kita tambahkan campuran huruf kapital, huruf kecil, ini juga dianggap ya diabaikan saja gitu. Tapi dia tetap terbaca sebagai create database, kemudian diikuti dengan namanya apa. Atau cara penulisan SQL sintaks yang sekarang paling populer untuk meningkatkan keterbacaan, yaitu misalnya kalau create database dia adalah sintaks SQL, maka semuanya kita berikan huruf kapital. Tapi untuk nama basis datanya ya kita tidak harus memberikan semuanya dengan huruf kapital. Ini tujuannya untuk meningkatkan keterbacaan. Dalam hal apa keterbacaan? Kita bisa membedakan mana yang merupakan sintaks SQL, mana yang bukan sintaks SQL. Begitu ya. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu huruf kapital atau huruf kecil pada bagian dinamis ini juga diabaikan dan dianggap sebagai huruf kecil semuanya ya oleh PostgreSQL. Tapi ada pengecualiannya jika diapit dengan tanda petik 2. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan tanda petik 2, PostgreSQL akan menganggap bagian atau nilai yang dinamis itu huruf kecil semua yang disimpan. Tetapi kalau kita apit dengan tanda petik 2, maka untuk huruf kecil dan huruf kapitalnya itu sangat diperhatikan. Contohnya seperti ini. Ketika kita create database dengan nama basis data, ya, ini semua huruf kecil. Ya. Nama basis data ini maksudnya dia adalah bagian yang dinamis. Artinya ini ya bisa apa saja gitu maksud dari dinamis ini adalah bagian yang bebas. Nah, di mana database yang dibuat adalah nama basis data, semuanya huruf kecil, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mencoba create database dengan huruf N besar, huruf B besar misalkan, dia akan tetap tersimpan dengan nama basis data, tapi semuanya huruf kecil juga, gitu. Nah, bagaimana kalau kita misalnya membuat nama database dengan penulisan Pascal case ya. Nama basis data tidak ada underscore, kita kasih huruf besar ya atau huruf kapital di setiap katanya. Ya, dia akan tetap disimpan sebagai nama basis data, tetapi semuanya huruf kecil. Tapi bagaimana kalau kita kasih di dalam tanda kutip ya? Create database, nama basis data,
Tetapi kita kasih tanda kutip di dalamnya, di mana huruf N, huruf B, dan huruf D ini huruf besar. Maka dia akan disimpan sebagai nama basis data mengikuti huruf kapital dan huruf kecil yang ada di dalam tanda kutip. Nah, jadi kalau kita kasih tanda kutip, maka PostgreSQL akan menyimpan apapun yang ada di dalam sini, termasuk huruf kapital dan juga huruf kecilnya. Seperti itu, ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan terutama untuk ketentuan penulisan SQL-nya, ya. Nah, pastikan teman-teman sudah membuka terminal, ya, aplikasi terminal apapun yang kalian biasanya pakai. Silakan masuk lagi ya ke PSQL. Jadi saya ketik PSQL -U besar Postgres. Kemudian passwordnya ini sesuai yang sudah diinstal. Ya, saya akan masukkan password. Nah, kalau sudah kita clear, masih ingat ya, kita kasih backslash tanda seru clear. Nah, sekarang kita lihat lagi database yang sudah pernah saya buat ya. \L, di sini ada sistem informasi sekolah ya. Huruf kecil semua ya. Misalnya saya akan coba drop database dulu ya, sistem informasi sekolah. Jadi caranya drop, atau kita bisa tadi ya menggunakan sistem penulisan SQL yang direkomendasikan. Jadi drop database, ini adalah huruf kapital, tetapi untuk nama database-nya kita pakai huruf kecil semua ya, atau sesuai yang ada dengan nama ini. Sistem informasi sekolah. Titik koma. Nah, kalau tidak kita kasih titik koma, maka PostgreSQL-nya akan menunggu sampai kita membuat atau sampai kita mengakhiri pernyataannya dengan tanda titik koma. Ya, kalau kita enter terus, ya belum tereksekusi. Makanya kita harus kasih tanda titik koma supaya perintah SQL-nya ini tereksekusi. Jadi dia sampai titik koma. Kita lihat lagi hasilnya \L, maka tidak ada database yang dimaksud ya. Kita clear lagi. Ini kita bisa sambil tekan panah atas ya. Sampai ketemu clear seperti ini. Oke. Sekarang kita akan buat database ya. Dengan kita akan coba buat database yang nama database-nya itu ada huruf kapital ya di setiap katanya. Create database. Ya, kalau teman-teman misalkan mencampurkan create huruf kecil semua, database yang besar ya nggak apa-apa juga. Cuman keterbacanya ya rada aneh aja sih ya. Tapi sebenarnya ini sudah dianggap benar oleh PostgreSQL-nya. Cuma kita akan coba buat database dengan nama misalkan semua huruf kapital ya, sistem informasi sekolah. Titik koma. Database berhasil dibuat. Kita lihat lagi listnya \L. Dia akan tetap menyimpan nama database-nya dengan huruf kecil semua. Ya. Nah, bagaimana kalau kita create database? Ini kedepannya kita akan pakai huruf kapital semuanya untuk keyword-keyword bawaan PostgreSQL-nya. Oke, kita lanjut dengan sistem. Ini kita coba Pascal case ya, sistem atau ya sistem underscore informasi, I-nya besar, sekolah, S-nya besar. Kasih titik koma, enter. Dia akan muncul error bahwa database dengan nama sistem informasi sekolah itu sudah ada. Artinya dia menganggap untuk create database, nama database ini, karena kita tidak memberi tanda kutip, maka dia anggap, ya ini semua huruf kecil. Nah, PostgreSQL ngecek, apakah sudah ada sistem informasi sekolah yang huruf kecil semua. Dianggap ada, makanya dia tidak bisa dibuat. Gitu ya. Nah,
supaya kita mengikuti nama database dengan ketentuan huruf kapital, kita harus apit dengan tanda kutip 2, ya. Kita coba. Create database system, S-nya besar, underscore informasi, underscore sekolah. Ya, SIS-nya huruf kapital. Kita kasih titik koma, maka database-nya berhasil dibuat ya. Padahal tadi sebelumnya gagal karena database yang ini sudah ada. Nah, sekarang kita lihat isinya. \L. Ya, kita lihat bahwa sistem informasi sekolah yang ini itu sudah ada di sini. Ya. Jadi, database yang ini dan ini berbeda dari segi penulisan huruf kapital dan huruf kecilnya. Ini dianggap berbeda. Jadi kalau mau untuk bagian dinamis ya itu diperhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya, maka kita harus memberikannya dalam tanda kutip. Atau yang lebih direkomendasikan lagi untuk bagian yang dinamis sebisa mungkin kita kasih tanda kutip ya, apapun itu. Jadi dia akan betul-betul memastikan nilai yang ada di sini, apapun karakternya, baik huruf kapital maupun huruf kecil, itu diambil semuanya. Ya, biasanya banyak yang menyarankan untuk sintaks SQL itu huruf kapital semua, dan untuk bagian dinamis sebaiknya kita berikan tanda kutip. Tanda kutip 2 ya. Nanti kalau untuk penggunaan kutip 1 itu bakal berbeda. Nanti itu akan ada pembahasannya tersendiri. Oke, jadi itu untuk ketentuan penulisan SQL ya di PSQL. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan mulai membuat tabel ya. Jadi sebelum datanya kita masukkan, kita harus mendefinisikan tabel terlebih dahulu. Di mana di video tersebut kita akan mulai menerapkan untuk data definition language ya atau DDL tadi. Apa saja sintaks-sintaksnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa kalau kalian suka bisa di-like. Kalau teman-teman tidak mau ketinggalan bisa subscribe ya, sekaligus menyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian juga jika ada teman-teman yang ingin belajar PostgreSQL, silakan dibagikan atau di-share ya ke teman-temannya, supaya makin banyak yang mau belajar PostgreSQL di kanal atau channel YouTube ini. Ya, sampai jumpa semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.